Rusia melakukannya lagi. Di perairan teritorial Inggris yang lebih luas, Rusia telah mengerahkan kapal selam mata-mata saat mereka memburu kabel bawah laut dan melakukan tindakan yang seharusnya membuat markas besar NATO waspada. Tapi Inggris tidak tinggal diam menghadapi semua itu. Kapal selam Rusia mencoba melakukan sesuatu yang buruk di perairan Inggris, dan Inggris merespons dengan benar-benar mempermalukan kru kapal selam tersebut, militer Rusia, dan Putin sendiri. Rusia mengira bertindak diam-diam. Awal April, Inggris mengungkap Rusia melancarkan operasi rahasia dengan mengirim beberapa kapal selam ke perairan teritorial Inggris. Tujuannya jelas, meski kapal selam itu berusaha tetap bersembunyi. Rusia berupaya mengumpulkan banyak informasi soal kabel bawah laut yang menghubungkan Inggris ke dunia. Kita akan membahas mengapa kabel-kabel itu sangat penting. Intinya, kabel bawah laut adalah tulang punggung infrastruktur komunikasi global modern. Tanpa kabel-kabel itu, internet dan segala yang menyertainya tidak akan seperti sekarang. Rusia ingin menemukan kabel sebelum sabotase, yang kemungkinan besar bertujuan memutus kabel dan melumpuhkan Inggris. Untuk melakukan itu, Rusia mengerahkan salah satu kapal selam kelas Akula bersama sepasang kapal selam laut dalam yang terhubung dengan Direktorat Penelitian Laut Dalam Utama negara itu atau GUGI. Kapal selam kelas Akula saja sudah bikin khawatir. Kapal selam bertenaga nuklir ini telah beroperasi sejak akhir era Soviet, dan menurut laporan, mereka membawa 12 rudal granit yang diluncurkan dari kapal selam, bersama dengan rudal anti kapal Novotar SSN-15 Starfish dan Novotar SSN-16 Stallion. Namun tujuan Rusia bukan untuk menyerang Inggris secara langsung. Tujuan utamanya adalah mempelajari kabel-kabel itu, sehingga dua kapal selam GUGI yang berlayar dengan kapal nuklir Rusia menjadi ancaman nyata. Kita tidak tahu banyak tentang kapal selam GUGI itu sendiri, tetapi kita tahu banyak tentang GUGI. GUGI adalah program di Kementerian Pertahanan Rusia, bukan Angkatan Laut Rusia, yang pada dasarnya menjadi kedok untuk menutupi operasi mata-mata Angkatan Laut Rusia. Secara resmi, GUGI ada untuk memungkinkan Rusia melakukan penelitian oseanografi. Namun, GUGI telah berkembang menjadi armada penuh yang digunakan Rusia untuk memantau operasi laut musuh-musuhnya. Kapal dan kapal selam GUGI melakukan survei bawah laut, menempatkan dan mengambil barang di dasar laut, memelihara peralatan militer bawah laut Rusia, dan sebagaimana baru saja diketahui, Inggris lewat pengalaman pahit melakukan pengintaian rahasia. GUGI itu berbahaya. Pada awal tahun 2026, GUGI menjadi ancaman bagi kabel bawah laut Inggris. Jangan remehkan pentingnya kabel seperti ini. Menurut Nicole Starosilski, seorang profesor di University of California, Berkeley, kabel telekomunikasi bawah laut mendukung lebih dari 99% lalu lintas internet lintas samudera. Kabel-kabel itu adalah tulang punggung internet global dan mendukung hampir semua aktivitas online kita. Kamu tidak bisa menonton video ini tanpa kabel-kabel itu. Setiap panggilan Zoom atau email dapat terkirim berkat jaringan kabel bawah laut yang membentang di seluruh dunia. Kabel-kabel ini juga sangat penting bagi militer hampir semua negara. Sekarang ada 485 kabel yang melintang di lautan dan samudera dunia, dan jika dijumlahkan mencapai 900.000 mil serat optik yang merupakan keajaiban teknologi modern. Kami menyampaikan ini untuk menekankan bahwa Rusia sangat mengetahui nilai kabel-kabel ini bagi negara yang dianggap musuh. Britania Raya adalah salah satu negara itu, atau kumpulan negara, karena terus mendukung Ukraina melawan invasi Putin dan karena Britania Raya merupakan benteng nilai-nilai Barat yang sangat dibenci Putin. Britania Raya adalah demokrasi, sementara Putin adalah diktator otoriter. Inggris percaya pada kebebasan arus informasi. Rusia dan Kremlin berusaha mengontrol setiap pesan yang masuk ke mata dan telinga rakyat Rusia. Jika Rusia memutus kabel bawah laut yang menopang semua yang diperjuangkan Britania Raya, Rusia bisa mengklaim kemenangan dan melemahkan lawannya. Itulah alasan kapal selam Rusia ada di perairan Inggris. Rusia juga melakukannya dengan cerdik. Rusia mengirim kapal selam serang bertenaga nuklir mendampingi kapal selam GUGI yang sebenarnya bertugas memindai dasar laut untuk mencari kabel. Dan ada alasannya. Kapal selam serang itu hanyalah pengalihan, umpan, dan ancaman palsu yang menurut Putin dan kroni-kroninya akan mengalihkan perhatian Inggris dari rencana Rusia sebenarnya dengan membuat Inggris percaya serangan bisa terjadi sewaktu-waktu. Putin memakai kapal selam serang Rusia untuk memberi sinyal bahwa Rusia akhirnya siap memicu perang melawan NATO yang sudah lama dirumorkan, dengan Inggris sebagai titik awalnya.
Sementara kapal selam Gugi melakukan pemindaian. Setidaknya itu rencananya. Rusia tidak tahu bahwa Inggris selalu mengawasi kapal selamnya saat berlayar ke perairan Inggris dan memasuki wilayah tersebut. Kita hanya tahu tentang apa yang coba dilakukan Rusia karena Inggris telah mengungkapkan betapa gagalnya semua itu. Aksi tipu daya Rusia justru mempermalukan Putin karena kapal selamnya yang konon sulit dideteksi berhasil ditemukan dan dikalahkan oleh respons Inggris, membuat Presiden Rusia itu marah. Inggris meluncurkan sesuatu yang tidak bisa dihadapi Rusia, semuanya bermula dari peralatan biasa seperti pelampung sonar. Inggris mula-mula mencoba memberitahu kapal selam Rusia bahwa mereka sedang diawasi saat melacaknya. Kapal perang dikerahkan dan melepaskan pelampung sonar ke laut sebagai sinyal untuk kapten kapal selam. Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengungkap pesan yang dikirim pelampung ini ke kapal selam Rusia. Kami melihat kalian. Kami melihat aktivitas kalian di sekitar infrastruktur bawah laut kami. Kalian harus tahu bahwa setiap upaya untuk merusaknya tidak akan ditoleransi dan akan menimbulkan konsekuensi serius. Kapal selam Rusia tidak mengindahkan pesan tersebut. Mereka seharusnya berbalik arah, tetapi mereka tidak melakukannya. Inggris sudah mengantisipasi hal ini. Mereka sudah sering berurusan dengan Putin dan taktik perang hibridanya. Jadi tahu bahwa pemimpin Rusia itu tidak mendengarkan peringatan dan harus benar-benar dipaksa agar paham. Cara terbaik adalah memberitahu aset Rusia bahwa Anda akan merespons dengan kekuatan yang bisa langsung menghancurkan mereka. Jadi itulah yang dilakukan Inggris. Tapi sebelum kita membahas operasi yang diluncurkan Inggris yang benar-benar mempermalukan Rusia, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda ingin melihat wawasan seperti ini, pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini agar Anda tidak pernah ketinggalan video. Newsweek melaporkan Inggris telah melacak kapal selam Rusia berminggu-minggu di wilayah jauh dari perairan Inggris. Inggris pertama kali mengetahui apa yang sedang dicoba Rusia ketika kapal perangnya dan pesawat pengintai mereka mengidentifikasi kapal selam kelas Akula milik Rusia memasuki perairan internasional di Arktik. Kekhawatiran mulai muncul saat Inggris melihat kapal selam itu menuju perairannya. Inggris sudah siap, apalagi setelah menemukan 2 kapal selam Gugi di wilayah yang sama dengan kapal selam serang Rusia. Fregat tipe 23 HMS St. Albans dikerahkan dan kemungkinan besar mengirimkan pelampung sonar yang digunakan Inggris untuk memperingatkan Rusia. Saat peringatan diabaikan, Inggris mengerahkan RFA Tidespring, kapal tanker, dan beberapa helikopter Merlin. Ini bukan senjata yang akan langsung digunakan Inggris melawan kapal selam serang Rusia, kecuali mungkin fregatnya. RFA Tidespring digunakan untuk mengisi bahan bakar kapal Angkatan Laut Kerajaan. Jadi kapal itu mungkin dikirim agar HMS St. Albans bisa tetap berlayar sesuai kebutuhan Inggris. Namun, semua itu digabungkan menjadi kekuatan laut dan udara yang membuat operator kapal selam Rusia sadar bahwa mereka sedang diawasi. Tambahan lainnya berupa pesawat pengintai maritim P-8 dari Angkatan Udara Kerajaan. Pesawat itu membuat Inggris bisa memantau kapal selam Rusia non-stop, sementara kapal Angkatan Laut Kerajaan menempuh ribuan mil melacak kapal Putin. Lapisan lain juga ditambahkan dalam respon ini. Walau kapal selam Rusia jadi ancaman utama Inggris di perairannya, Inggris tetap bagian dari NATO. Setiap ancaman terhadap Inggris adalah ancaman terhadap organisasi pertahanan kolektif itu. Jadi tidak butuh waktu lama sebelum Inggris mendapati dirinya bekerja bersama sekutu-sekutu NATO untuk menghadirkan kekuatan yang lebih besar lagi melawan kapal selam Rusia. Operasi pengawasan kecil awalnya berkembang menjadi misi dengan 500 personel. Pasukan sekutu, termasuk Norwegia, bergabung dengan tim respons. Pada akhir operasi, lebih dari 450 jam terbang telah dicatat oleh pesawat Inggris, selain ribuan mil laut yang telah ditempuh oleh kapal-kapalnya. Situasinya telah berkembang jauh di luar kendali Rusia. Lalu datanglah momen memalukan itu. Kapal selam kelas Akula Rusia pertama yang mundur dan melarikan diri. Hal ini mendukung keyakinan Inggris bahwa kapal selam itu hanya sebagai umpan, karena mereka tahu Rusia tak akan berani menyerang Inggris atau sekutu NATO saat ini. Setelah tipu muslihatnya terbongkar, kapal selam itu mundur sebelum mencapai perairan Inggris. Namun, 2 kapal selam Gugi terus bergerak maju dan akhirnya mereka menghabiskan beberapa waktu di dalam dan sekitar perairan Inggris yang lebih luas. Mereka tak bisa berbuat banyak. Dengan pengawasan ketat, kapal selam terekspos dan rencana Putin mengumpulkan informasi diam-diam gagal. Kapal selam Gugi mungkin telah mengidentifikasi beberapa kabel bawah laut, tetapi Inggris tahu persis apa yang mungkin atau tidak berhasil mereka temukan dan dapat merancang respons yang sesuai.
Rusia tidak menginginkan hal itu. Semua ini seharusnya rahasia besar, bukan operasi yang terdeteksi di perairan Arktik, lalu dilacak dan digagalkan oleh respons Inggris. Kapal selam Gugi telah meninggalkan perairan Inggris dan mengikuti umpan palsu ke utara. Dan mereka kembali ke Putin dengan membawa satu lagi pesan dari Healy yang terus terngiang di telinga mereka. Pasukan bersenjata kita membuat mereka sadar sedang diawasi, pergerakan mereka tidak tersembunyi seperti rencana Presiden Putin, dan operasi rahasia mereka telah terbongkar, kata Healy. Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer menegaskan Inggris tak akan mentolerir upaya Rusia yang membahayakan negaranya. Kami siap bertindak dan mengungkap aktivitas destabilisasi Rusia yang menguji keteguhan kami, kata Starmer. Bukan hanya Inggris yang sesumbar soal responsnya terhadap misi sabotase Rusia. Ukraina, yang selama ini didukung Inggris, langsung mengejek Putin atas operasi yang hanya bertahan sebulan dan sudah terbongkar sejak awal. Pada 9 April, yang merupakan hari yang sama ketika Inggris mengungkapkan kegagalan total Rusia, Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha menulis di X untuk memberi sinyal bahwa apa yang dicoba Rusia seharusnya menjadi peringatan bagi negara manapun yang kini meremehkan seberapa jauh Putin bersedia melangkah. Operasi rahasia Rusia di Atlantik Utara yang diungkap Inggris menunjukkan ancaman regional dan global dari rezim Rusia, kata Sybiha, menegaskan kapal selam Rusia beroperasi di perairan yang jauh lebih luas daripada perairan milik Inggris. Sybiha menambahkan, kami mendesak komunitas internasional meninggalkan harapan kosong tentang Moskow. Rezim ini harus dikendalikan, diisolasi, dan diberi sanksi tanpa ampun untuk menahan ambisi agresifnya. Rusia adalah ancaman global. Sybiha percaya sudah saatnya seluruh dunia menyadari fakta itu. Inggris mengungkap bahwa Putin tidak hanya melancarkan perang konvensional terhadap Ukraina. Selama bertahun-tahun, dia dan Rusia terlibat perang hibrida dengan banyak negara Eropa. Perang gelap ini tidak melibatkan pengiriman pasukan lintas negara atau kapal perang yang menembakkan rudal ke Eropa. Ini lebih licik, aksi kapal selam Rusia jadi contoh sempurna. Putin berupaya mendestabilisasi Eropa dengan ancaman nyata atau tersirat untuk memecah belah, bahkan rela melakukan sabotase terhadap musuhnya dengan segala cara. Itu termasuk memindai dan merusak kabel bawah laut. Inggris menyadari bahwa apa yang baru saja mereka gagalkan di Arktik dan perairan mereka sendiri hanyalah puncak gunung es dari perang hibrida Putin. Bagaimana Inggris tahu? Ini bukan kali pertama kapal Rusia mencoba masuk perairan Inggris. Juga bukan kali pertama Inggris merespons tegas untuk memperingatkan Rusia agar tidak sembarangan bertindak. November lalu, Angkatan Laut Kerajaan Inggris 2 kali dalam 2 minggu menggagalkan upaya sabotase dan intimidasi Rusia serupa dengan yang baru terjadi. Namun kali ini bukan kapal selam. Sebagai gantinya, Rusia mengirimkan kapal riset bernama Yantar ke Laut Utara. Yantar adalah jenis kapal riset oseanografi yang memang menjadi spesialisasi Gugi. Dan tidak berlebihan jika kita menyebut sesuatu apa adanya kali ini. Yantar adalah kapal mata-mata. Selama 8 hari berturut-turut, Angkatan Laut Kerajaan dengan bantuan dari sekutu NATO Inggris terus mengawasi Yantar saat berlayar di Laut Utara sebelum kapal itu bergerak menjauh ke arah Kepulauan Faroe. Inggris kali ini mengerahkan Somerset, salah satu fregat tipe 23 yang memakai radar dan sensor canggih untuk memantau setiap gerakan kapal Rusia itu. Pada waktu yang hampir sama, Angkatan Laut Kerajaan mengirim kapal patroli untuk operasi pembayangan sekutu yang berfokus pada RFN Stoichi dan kapal tanker Yelnaya. Keduanya melintasi Selat Dover ke barat melalui Selat Inggris, meski tak ada aktivitas di luar kebiasaan maritim. Rusia akan mengklaim itu rencananya sejak awal. Namun kemungkinan besar RFN Stoichi awalnya dimaksudkan mengancam Inggris, tapi akhirnya kapal itu justru dihadang sekutu dan dijauhkan dari perairan Inggris. Beberapa bulan kemudian, Inggris kembali menghadapi upaya sabotase laut dari Rusia. Kali ini, Rusia mengirimkan kapal bernama Sinigorsk ke perairan Inggris. Kapal itu berlabuh sekitar 3,7 km atau sekitar 2,3 mil dari pantai di wilayah Somerset, Inggris pada tanggal 27 Januari. Di sana, kapal itu berdiam selama 14 jam, sangat dekat dengan sumber kabel bawah laut yang tadi kita bahas, sampai Inggris mengirimkan helikopter militer Wildcat-nya. Tak lama kemudian, kapal Rusia itu mengangkat jangkar dan berlayar ke perairan terbuka. Insiden ini agak berbeda dari yang telah kita bahas. Baik penyusupan ke perairan Inggris pada 25 maupun 26 November melibatkan kapal perang dan atau kapal selam Rusia serta aset Gugi. Sinigorsk bukan bagian dari itu.
ini kapal kargo berbendera Rusia, tapi tetap berbahaya. United 24 Media mengatakan bahwa kapal tersebut berlabuh sangat dekat dengan 5 kabel bawah laut besar, termasuk Exa Express, TGN Atlantic, dan VSNL Western Europe, yang semuanya membawa data melintasi Atlantik ke Amerika dan Eropa lainnya. Tidak ada alasan kapal kargo Rusia menurunkan jangkar di titik ini, terutama bukan jangkar yang dapat terseret melintasi dasar laut ke jalur kabel-kabel berharga itu. Insiden ini memberi wawasan menakutkan tentang perang hibrida Rusia terhadap Inggris. Penggunaan aset militer dan gugi dapat dimengerti. Semua tahu kapal dan kapal selam yang beroperasi di bawah naungan itu memang dimaksudkan untuk menjadi ancaman. Tapi kapal kargo itu sangat rendah bahkan untuk Putin karena dia kini memakai kapal sipil untuk menyabotase Inggris dan sekutunya. Rusia tahu yang dilakukannya di sini. Jika Inggris menanggapi salah satu jenis kapal ini dengan cara selain mengawal, Rusia bisa saja mengklaim telah diperlakukan tidak adil. Putin dapat berperan sebagai korban dan memperoleh alasan untuk berperang melawan anggota NATO. Ketika semua taktik angkatan laut dijalankan, Rusia juga berkomitmen pada aspek lain perang hibrida melawan Inggris. The Daily Mail melaporkan bahwa serangan siber Rusia terhadap Inggris telah meningkat sebesar 1.586% sejak Inggris secara terbuka mendukung Ukraina dalam mempertahankan diri dari invasi Rusia. Serangan cyber di Inggris naik 50% pada 2025 menurut laporan The Guardian. Tidak semua serangan tersebut berasal dari Rusia, namun banyak di antaranya yang kemungkinan besar berasal dari sana. Hal ini menunjukkan Rusia sedang berperang melawan saluran komunikasi dan data Inggris, tidak hanya menargetkan kabel bawah laut. Berbicara tentang informasi, Rusia sangat ahli dalam memanipulasi informasi hingga berubah menjadi disinformasi. Forbes melaporkan anggota parlemen Inggris memperingatkan operasi disinformasi Rusia di Inggris sudah setara dengan situasi perang. Sulik membantah pendapat mereka. Para anggota parlemen mengungkap jaringan doppelganger yang didukung Rusia dan secara khusus memposting komentar pro-Rusia serta anti-Barat di media sosial. Di platform X, anggota parlemen menyebut jaringan ini membanjiri unggahan dengan komentar soal kesehatan Putri Wales, kemenangan Putin di pemilu Rusia, serta klaim kelemahan dan kegagalan Ukraina. Bot Rusia aktif di media sosial, digunakan Kremlin untuk membentuk wacana dan opini publik. Ini soal perpecahan dan kekacauan. Dengan menciptakannya, Rusia membuka jalan bagi perang konvensional. Ini perang melawan Inggris, tapi tidak seperti biasanya. Kapal selam yang baru saja coba dikirim Rusia ke perairan Inggris tanpa terdeteksi adalah contoh terbaru dari kampanye hibrida yang lebih luas. Inggris mewaspadai tindakan Rusia dan merespons ancaman seperti pada April, serta mengetahui asal serangan siber dan disinformasi yang mengganggu informasinya. Dengan bersiaga, Inggris memperingatkan negara-negara NATO lainnya. Negara-negara itu merespons panggilan tersebut. Banyak yang jadi korban taktik hibrida Rusia, dan mereka merespons. Swedia adalah contoh yang sempurna. Invasi Putin ke Ukraina menjadi katalisator bagi masuknya Swedia ke NATO. Sekarang negara itu mendukung Ukraina dengan senjata yang tak diduga Rusia. Tombak ajaib Odin kini telah masuk ke Ukraina dan ini mengubah situasi di Laut Hitam. Tombak apa itu? Mengapa begitu efektif? Apa artinya bagi Rusia, Swedia, dan NATO? Temukan jawabannya di video kami. Jika Anda suka, berlangganan The Military Show untuk liputan perang hibrida Rusia melawan Eropa. Terima kasih telah menonton.